Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Bertemu kembali dengan saya Siti Fatimah dengan NPM 2036006 dari Prodi Manajemen Informatika. Baik, pada video kali ini saya ingin memaparkan tugas saya, tugas kedua manajemen basis data. Jadi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani laptop tua saya. Di sini saya akan membacakan Q&A, bukan Q&A tentang diri saya, tapi Q&A dari tugas basis data ini. Saya akan membacakan question, bacakan pertanyaan, dan saya langsung memberikan jawabannya. Selamat menyimak. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu, jelaskan tujuan dibuatkannya arsitektur sistem basis data. Di sini ada 4 tujuan ya. Keakuratan, akurasi, pembentukan relasi antar data dengan menerapkan aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan space penggunaan basis data. Efisiensi ruang penyimpanan data dapat dilakukan dengan melakukan penekanan jumlah pengulangan data. Tujuan yang ketiga itu kecepatan atau speed dan kemudahan penggunaan basis data. Maka penyimpanan perubahan terhadap data atau penampilan data kembali dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Tujuan yang keempat yaitu keamanan security. Data diperlukan untuk melindungi data terhadap akses yang ilegal yang bermaksud merugikan atau bahkan merusak data dalam sistem basis data. Nah, kesimpulannya betapa penting sekali kita menerapkan arsitektur sistem basis data ini di kehidupan kita, karena tujuannya banyak sekali. Di antaranya itu keakuratan pembentukan relasi antar data, efisiensi ruang penyimpanan penggunaan basis data, dan keamanan untuk melindungi data, bahkan kecepatan atau speed saat menggunakan data. Mari kita lanjut dengan ke pertanyaan kedua, yaitu ada berapa level arsitektur basis data? Lalu jelaskan. Pertama, ada level basic. Level basic adalah level paling dasar atau paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Dan yang kedua ada level konseptual. Jadi pada level ini menggambarkan data apa saja yang disimpan di dalam basis data dan hubungan relasi yang akan terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Pada level ini, desainer basis data membuat rancangan dalam bentuk model atau diagram-diagramnya saja. Lalu level ketiga ada level pandangan pengguna atau bisa disebut dengan istilah user view level. Jadi di level ini merupakan level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan digunakan dari keseluruhan database, dikarenakan penggunaan database tidak membutuhkan semua isi database. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa level arsitektur pada basis data ini terbagi menjadi 3, yaitu level fisik, dan yang kedua level konseptual, dan yang ketiga itu level pandangan pengguna. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu sebutkan komponen pada sistem basis data. Pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, seperti komputer atau sistem jaringannya berupa network, juga memori sekunder yang online berupa hard disk, atau memori sekunder berupa open berupa disk, dan perangkat komputer untuk jaringannya. Dan komponen yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Jadi sistem operasi ini sangat penting banget di dalam suatu komputer atau dalam suatu PC ya, karena segala sesuatu kalau tidak ada sistem ya pastinya akan mati gitu, gak aktif. Makanya di dalam komponen sistem basis data sangat penting sekali yang namanya sistem operasi. Sistem operasi banyak jenisnya seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, dan macOS. Tapi biasanya yang sering digunakan di komputer biasa yaitu Microsoft Windows. Nah, kebetulan di laptop
ada komponen basis data atau database. Database ini yaitu data yang saling terkait, yang saling berrelasi antara satu dengan yang lainnya, yang terorganisir dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Kemudian ada komponen DBMS, yaitu database management system. Jadi kalau database kan datanya yang saling terkait, kalau DBMS ini programnya yang saling terkait. Di sini juga merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. DBMS berisi suatu koleksi data dan set program untuk mengakses data. Komponen yang kelima yaitu ada pengguna atau user. Nah, user ini ya pengguna itu seperti ini kan komputer. Nah, ini orang yang menggunakannya. Jadi di sini adalah usernya saya. Jadi di pengertian ini ada beberapa tipe user atau pengguna pada sistem database berdasarkan cara mereka berinteraksi pada basis data, yaitu program aplikasi, pengguna mahir, pengguna umum, dan pengguna khusus. Dan yang keenam ada administrator database, yaitu orang yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan analisis sistem dan user-user lainnya. Gunanya untuk melengkapi berbagai macam tugas seperti pendefinisian data, pemodelan data, desain database, serta menjamin kerahasiaan integritas data. Langsung saja kita ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan komponen brainware dan apa fungsi masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan artian brainware terlebih dahulu. Jadi brainware ini adalah pengguna komputer. Jadi kan terbagi menjadi beberapa ya, ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai administrator, atau ada juga yang sebagai operator. Nah, yang operator sih biasanya yang kerja kayak di sekolah-sekolah atau kampus atau yang lainnya. Nah, kalau yang programmer tadi itu biasanya yang di perusahaan besar kayak BUMN dan yang lainnya. Nah, langsung saja saya akan menerangkan fungsi brainware secara umum. Jadi ada sebagai programmer, yaitu tugas utama dari seorang programmer adalah untuk membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi. Selain itu, programmer juga dapat berperan sebagai pihak yang menjaga keamanan dari sebuah sistem komputer. Biasanya programmer ini yang melakukan pengkodingan dalam suatu kayak membuat website dan sebagainya untuk keamanan komputer. Lalu yang kedua yaitu sistem administrator. Seseorang yang memiliki tugas dan kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan dalam perusahaan. Lalu ada sebagai operator. Nah, operator ini biasanya menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima itu, apa fungsi dari DBMS, Database Management System? Di sini terdapat 8 fungsi. Di antaranya yang pertama, mengintegrasikan data pada basis data ke komputer klien. Jadi DBMS ini bisa melakukan proses integrasi dari database atau suatu basis data ke komputer klien atau user. Fungsi yang kedua yaitu mengupdate basis data. Jadi DBMS juga dapat digunakan untuk melakukan proses update atau pemutakhiran dari data. Jadi user tidak perlu membuka database atau basis data, cukup dengan mengaktifkan software DBMS-nya. Fungsi yang ketiga itu melakukan retrieval basis data. Jadi proses pemanggilan yang bisa dilakukan untuk memanggil data untuk kepentingan pengambilan informasi. Fungsi yang keempat yaitu membantu user mengakses basis data. Jadi terkadang user juga membutuhkan akses terhadap basis data. Karena itu dengan menggunakan DBMS, user bisa mengakses basis data alias database tersedia tanpa membuka file database. Fungsi yang kelima yaitu melihat proses transaksi yang berjalan. Nah, jadi di suatu toko-toko atau di suatu perusahaan sangat penting sekali menerapkan sistem DBMS karena
bisa membantu mengecek segala macam transaksi yang sudah maupun sedang berjalan. Fungsi yang keenam itu melakukan recover base data yang mengalami gangguan. Jadi bisa mengembalikan data-data yang terganggu atau yang hapus atau sebagainya maupun terkena virus juga bisa dikembalikan atau dipulihkan kembali melalui sistem DBMS ini. Fungsi yang ketujuh itu melakukan analisis statistik. Jadi DBMS juga dapat berfungsi sebagai salah satu mesin penghitung statistik. DBMS dapat menghitung berapa banyak user yang mengakses file dalam database Anda, melihat file atau data apa saja yang paling sering diaksesnya. Langsung saja kita ke fungsi ke-8, yaitu memonitoring data. Jadi DBMS juga berfungsi untuk membantu melakukan monitoring data. Segala transaksi yang dilakukan akan terekam oleh DBMS, sehingga apabila terdapat suatu transaksi atau akses yang mencurigakan, Anda langsung bisa mengetahuinya. Jadi betapa penting sekali sistem DBMS ini dilakukan, karena tadi ya bisa mengecek tindakan apa yang enggak gitu. Terus bisa juga melakukan recovery data, mengembalikan data yang telah rusak, melihat transaksi yang sedang berjalan, juga bisa melakukan retrieval. Pokoknya masih banyak lah fungsi dari base data yang lainnya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.